hari ini. Dan juga Tuhan, setiap kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah setiap hati yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami, firman-Mu lah yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan waktu pemberian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Makasih buat tim Present Worship. Shalom. Ya, memang di luar dingin ya karena hujan. Ya, doa saya berkat kita tahun ini pun seperti hujan ini derasnya ya. Haleluya. Sebelum saya mulai khotbah, saya diingatkan Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri seperti ya. Penting sekali Bapak Ibu kita tetap di dalam persekutuan. Ada 2 murid Tuhan Yesus yang menjadi contoh bagi kita, agar yang satu tetap menjaga dirinya di dalam satu kelompok persekutuan orang benar, yang satu suka menyendiri. Yang suka menyendiri namanya Yudas. Tak ada di sini Yudas kan? Yudas ini suka dia sendiri, kemana-mana sendiri, dia hitung uangnya sendiri. Makanya bendahara kita nggak hitung sendirian ya, karena dia bukan Yudas. Jadi dia kemana-mana sendiri, sampai dia mau jual Yesus pun dia sendirian, sembunyi-sembunyi dia jual Yesus sendiri. Sedangkan satu lagi namanya Petrus. Petrus ini suka dia sama-sama. Kalau kita lihat kesalahan Yudas nggak ada apa-apanya dibanding kesalahan Petrus. Malahan kesalahan Yudas menjadikan nubuatan tentang Yesus mati di kayu salib terjadi, jadi penggenapan loh. Dan kalau dibilang jumlah, kuantitas, Yudas cuma sekali. Petrus berapa kali? 3 kali. Ada lagu kan, sekali kau kuampuni, 2 kali kau kumaafkan, jangan sampai 3 kali. Nah, tapi coba lihat, Petrus dia tidak menjauhkan diri, malahan dia kumpul terus sama teman-temannya. Dia pun mau melarikan diri dari pelayanan, nah ini juga satu, diajaknya kawan-kawannya juga ikut sama dia. Tapi mereka sama. Apakah ada Petrus merasa menghakimi dirinya sendiri? Pasti ada. Tetapi karena mereka bersama-sama, mereka saling menguatkan. Sedangkan Yudas, waktu dia menghakimi dirinya sendiri, tak ada yang bilang, jangan Yudas. Petrus lebih parah loh dari kau. Karena dia sendirian. Dia kembali lagi kepada imam itu kan, kepada orang Farisi, dia sendirian. Tak ada teman curhatnya. Maka Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Persekutuan mana? Orang-orang benar. Ada juga persekutuan yang salah. Kalau saudara sering ketemu teman-teman yang ngedugem terus, ya ngedugemlah saudara. Kenapa dia nggak ke gereja? Dugem tadi malam sampai jam 1 pagi, ya memang susah bangun. Tapi kumpullah bersama-sama orang yang benar. Benar itu bukan berarti tidak jatuh dalam dosa, tetapi yang kita bisa saling menguatkan. Waktu kita lemah dia bilang, enggak apa-apa, aku pun dulu gagah. Firman Tuhan berkata begini, oh ini. Ya kan? Kalau yang laki-laki kumpul, ini ada Pak Ketua kita Pak Boy, kaum pria. Ntar lagi Valentine, buatlah acara biar istri-istri kita senang, ya kan? Bikin dulu sesuatu yang menggemparkan. Sampai istri kita pun terkaget-kaget, ya kan? Istri-istri, mungkin kau hadapi suamimu berat. Kumpullah sama ibu-ibu. Jangan sama ibu-ibu yang tukang gosip. Kalian gosipi suami kalian. Untung istriku gak masuk dalam kelompok itu. Nanti ketahuan kan. Jadi kumpul sama ibu-ibu. Ya, ada kita di sini wanita bijak. Oh, namanya aja udah mantap. Yang pemuda kumpul sama pemuda. Ya kan, masa-masanya menghadapi ya mungkin kan pubertas, jatuh cinta, ya kan, wah. Iya Pak, taik kerbau rasa
rasa coklat. Nah itu yang pernah merasakan lah ya kan. Kumpul sama-sama, yang anak-anak sekolah minggu. Jadi kita perlu komunitas agar apa? Kita bisa saling menguatkan. Kata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ya itu untungnya kita tetap bersekutu bersama-sama. Ya khususnya juga hari Minggu kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan. Amin. Itu dia pembukaan saya dan ini dia. Saya habis ini langsung ke GKKI Ribon. Sebenarnya Bapak Ibu saya sebenarnya udah kepikiran. Saya udah ngomong sama tim sekretariat. Sebenarnya tahun ini saya nggak mau khotbah keluar. Saya hanya mau di sini. Adapun pengkhotbah saya duduk di sini mendengar. Kerinduan saya itu. Tapi apa daya? Bapak Gembala senior kita menculik 2 pendeta ya kan. Ikut bersama beliau ke Amerika. Jadi ya ada tanggung jawab saya untuk bantu juga khotbah di gereja mereka. Jadi maafkan saya nanti Pak Meltari yang akan melanjutkan ya. Oke, sekarang saya kasih tema pagi hari ini, pahit menjadi manis. Katakan kiri kananmu, pahit menjadi manis. Ya. Pahit menjadi manis. Kita baca ayatnya Keluaran pasal yang ke-15. Ya. Keluaran, yang ini manisnya enggak buat diabetes Bapak Ibu ya. Ini manisnya bagus. Keluaran pasal 15 dari ayat yang ke-22. Ya. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Kita baca sampai ayat 27 ya. Saya baca yang genap 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 2-3 saudara yang baca. 1, 2, 3 ya. Lalu bersungut-sungatlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25, 1, 2, 3 ya. 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kembali ke ayat 22. Bapak Ibu, ini ceritanya pada saat itu mereka sudah keluar. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang telah dijanjikan Tuhan agar orang-orang Israel mendudukinya. Dimulai dari ayat 22 dikatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Menurut ahli, batas maksimal manusia bisa berjalan di padang gurun dengan tanpa minum air adalah 3 hari. Ini berarti detik-detik antara mereka mati atau tetap bertahan. Jadi ini antara hidup dan mati ini. Dan kita kayaknya belum pernah ada yang menghadapi masalah hidup ini antara hidup dan mati. Di sini mereka sudah antara hidup dan mati. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bayangkan, mereka sudah jalan 3 hari tanpa minum, mereka kehausan, mereka letih, lesu. Waktu mereka lihat air, mereka pasti saya bisa bayangkan itu bahagianya.
Bayangkan saudara lapar, pulang kerja lapar banget, perut mungkin udah bunyi. Sampai pulang ke rumah, saudara lihat ada tudung makanan. Wah, haleluya, puji Tuhan, memang istriku ini luar biasa. Sampai dibuka, kosong, tidak ada isinya. PHP Bapak Ibu ya. Ini juga nih, udah dilihat ada air, mereka sudah kehausan selama 3 hari, mereka udah menghadapi masalah hidup dan mati. Waktu mereka minum, pahit. Bayangkan wajah mereka waktu minum itu, mungkin nggak tahu lah, matanya sipit atau apa, nggak tahu, membayangkan gimana mereka minum air yang pahit itu. Mungkin mereka langsung meludah, saya nggak tahu, marah-marah. Jadi coba kita pahami kondisi pada saat itu. Kadang-kadang kita pikir, kenapa ya orang ini gampang kali bersungut-sungut. Pada saat itu mereka sudah 3 hari tidak minum, dikasih lagi air yang pahit. Ayat yang di sini marah tadi ya, sebentar lagi ke 23. Jadi makanya tempat itu disebut Mara ya. Mara ini artinya bahasa Ibraninya pahit. Maka kalau teman-teman pernah lihat Rut, ya Naomi juga bilang apa? Jangan lagi sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan banyak hal yang pahit dalam hidupku katanya. Ini Mara ini pahit ya, artinya pahit. Selanjutnya 24. Ini yang paling wajar dilakukan kalau sudah seperti itu. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi masalah yang besar, yang paling gampang kita lakukan adalah bersungut-sungut, menyalahkan semua orang, ya kan? Ngomel-ngomel, dengan pertanyaan yang sederhana, yang logikanya benar, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, ini dia saya mau kita sama-sama belajar. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi apa? Manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Baik, dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu ketika Musa melempar kayu itu ke dalam air yang pahit tadi menjadi manis. Siapa kayu ini? Kita buka Lukas 23 ayat 31, nanti kita kembali lagi sini. Siapanya kayu ini? Lukas 23 ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus pada saat itu lagi membawa membawa salib. Waktu dia menuju ke Bukit Golgota, ada perempuan yang nangis-nangis di situ. Tuhan Yesus bilang, gak usah nangis. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, yaitu dia, Yesus adalah kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Tuhan Yesus bilang, akulah kayu hidup itu. Jadi kalau kita kembali lagi tadi ke mana? Ke Keluaran pasal 15 tadi ayat ke berapa? Dikatakan ketika kayu itu dimasukkan ke air yang pahit itu menjadi apa? Manis. Bapak Ibu, teman-teman semua nggak tahu saya, hidup saudara pahit atau gimana? Manis, puji Tuhan. Ya. Berarti Bang Mul ini bagus ya Pak Mul. Tapi kalau ini berpuji Tuhan manis, kalaupun pahit, saudara butuh kayu yang hidup itu. Siapa? Tuhan Yesus. Dia bisa mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Dia bisa ubah hidup saudara mungkin yang pahit menjadi manis. Ingat di Yohanes pasal 2, di pernikahan di Kana, Tuhan Yesus mengubah air tawar menjadi air anggur, air yang manis. Ya, mungkin saudara juga Pak, pernikahan kami tawar. Ada yang bilang, bukan cuma tawar Pak, pahit. Tak apa-apa. Tapi waktu ada Tuhan, waktu Tuhan hadir di pernikahan itu, Dia ubah dari yang tawar menjadi manis. Makanya penting sekali kehadiran Tuhan. Makanya penting sekali membawa pasangan kita ke dalam komunitas orang-orang yang mengenal Tuhan. Ibu-ibu, saudara yang untung, ibu-ibu yang untung kalau suamimu dekat kepada Tuhan. Bayangkan suami-suami yang dekat kepada Tuhan itu pasti orang-orang yang bersemangat. Kita lihat ada 12 pengintai.
Ada dua yang selalu bilang apa? Kita akan masuk, kita akan mengambil tanah perjanjian. Kenapa? Karena ada Tuhan. 10 yang mengandalkan kekuatannya sendiri bilang apa? Kita seperti belalang. Saudara, ibu-ibu jujur, pengen suami yang macam mana? Yang 2 ini atau yang 10 ini? Yang bilang, yang kita beli mobil, suaminya bilang, kau pakai otak lagi. Ini yang 10 ngomongkan faktanya. Yang 2 bilang apa? Kalau dengan Tuhan kita pasti bisa. Pasti ibu-ibu. Pengen yang mana? Yang positif, yang apa, selalu optimis atau yang pesimis? Yang optimis loh. Kenapa? Bagaimana itu bisa muncul? Waktu suami saudara mengalami Tuhan. Suami-suami, untungnya untuk suami-suami kalau istri saudara dekat sama Tuhan. Bukan Pak Pendeta yang untung, bukan pengerja yang untung, suami-suaminya. Bayangkan dia tahu suaminya udah pulang kerja capek. Dia tahu, apa yang bisa gue buat suamiku. Setidaknya senyum dia kan, saudara pulang dia senyum. Jangan udah pulang antukannya lagi pisau kan. Berapa store hari ini? Yang untung itu suami dan istri. Maka penting saudara. Jadi setidaknya mungkin Pak susah bawa istriku ke gereja, susah bawa suamiku ke gereja, ke konser. Amin. Haleluya. Pak Rista nggak ada ya? Pak Rista ketua komsel. Jadi jangan jauhkan diri kita dari perkumpulan-perkumpulan tadi. Jadi Tuhan bisa ubah dia. Waktu ada Tuhan, yang pahit menjadi manis, yang tawar menjadi manis seperti anggur. Kemudian ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, ini semua sudah digenapi Tuhan ya. Kita lihat ujungnya. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Siapa yang menyembuhkan saudara? Tuhan. Siapa yang menyembuhkan saudara? Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 100. Nanti kita kembali ya. Ingat ya, Keluaran 15 ayat 26. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Ya, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, berkat yang terbesar dari Tuhan adalah bukan mobil mewah. Berkat terbesar dari Tuhan adalah bukan rumah yang besar, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Berkat Tuhan yang besar bukan rekening saudara gendut atau perut saudara yang gendut. Karena kalau perut gendut itu tanda kemakmuran kan. Berkat terbesar adalah ketika dosa kita, semua kesalahan kita diampuni. Sekarang kita disebut apa? Bangsa yang kudus. Ya, doa saya, doa Pak Niko, doa Pak Jo sama berharganya dengan doa saudara. Kenapa? Semua kita selevel, kudus kita sendiri. Dan kemudian apa? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menyembuhkan saudara siapa? Tuhan. Jadi hari ini di gereja kita ini yang cari-cari pendeta kesembuhan. Di sana ada pendeta kesembuhan. Kita ke sana yuk. Doa saudara sama hebatnya dengan doa pendeta itu. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan dia, yang menyembuhkan Tuhan kita. Jadi hari ini kalau sedikit sakit, jangan langsung cari Panadol Bapak Ibu. Atau Bu Nadol kata Pak Yusa. Belum pernah saya ketemu sama Bu Nadol ini, mau ketemu juga saya. Atau cari Bodrex. Ingat dulu Tuhan, doakan langsung. Pusing kepalaku Pak, sini kedoakan mah. Enak, lebih hemat. Ini dikit-dikit langsung, mana kartu BPJS kita, ayo. Ingat dulu Tuhan. Ya kan? Sini kedoakan mah. Apa enggak si istri pun luar biasa papa saya, istri suami saya ini. Ya kan kalau suami pusing, ayo kita doakan Pak. Ingat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyembuhkan kita. Ayat 4. Ayat 4-nya.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari keputusasaan, dari akhir ya, lubang kubur sudah enggak lagi harapan. Tuhan yang menyelamatkan kita dari tidak ada harapan lagi. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, sekarang di mata Tuhan kita ini semua punya mahkota Bapak Ibu. Enggak peduli saudara, rambut saudara tebal, botak. Ya, semuanya punya mahkota semua. Enggak kan saya bilang sama. Sama semua. Enggak peduli, oh karena rambutnya tebal mahkotanya lebih besar. Enggak, semuanya sama. Oke. Jadi Tuhan yang menyembuhkan kita, Dia memahkotai kita. Kemudian ayat 26 kembali lagi tadi. Mana ulangan tadi ya, Keluaran pasal 15 ayat 26. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, arti Elim ini bahasa Ibraninya apa? Artinya berkat. Jadi mereka dibawa Tuhan dari Mara tadi. Dari tempat yang pahit tadi dibawa kemana? Ke Elim, ke tempat di mana berkat itu ada. Kemudian artinya lagi di sini ada dibilang 12 mata air dan 70 pohon korma. Air dan pohon korma itu dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan bisa juga sebagai keselamatan. Tuhan membawa kita dari tempat yang penuh dengan kepahitan tadi, penuh dengan masalah, ke tempat yang penuh berkat dan penuh dengan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi sekarang apa aplikasinya Pak? Kita ke gereja hari ini bukan cari berkat. Jadi saudara jangan punya mental, oh aku ke gereja hari ini, kalau enggak nanti usahaku enggak diberkati. Bukan. Saudara jangan ke gereja, aku mau menerima berkat yang lebih besar lagi. Bukan. Kita hari ini ke gereja bukan karena mencari berkat, karena Tuhan sudah mencurahkan semua berkat itu dalam diri kita. Yang kita lakukan ke gereja hari ini adalah mengucap syukur. Kita hari ini masih ada. Kita hari ini kita lihat istri kita masih ya luar biasa. Anak-anak kita sekolah luar biasa. Suami kita dahsyat pekerjaannya. Kita bersyukur. Mungkin belum dahsyat, masih on the way, masih di Mara. Tapi ke gereja kita bukan lagi untuk bersungut-sungut, bukan lagi cari berkat, tapi kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah tindakan iman. Belum pun selesai kita lihat Tuhan bekerja, belum ada mujizat, belum ada berkat, tapi kita mengucap syukur. Itu tindakan iman. Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita rasakan, tapi kita sudah mengucap syukur. Jadi kita dibawa Tuhan dari Mara menuju Elim. Saya enggak tahu saudara sudah di mana. Sudah dekat Elim atau masih jauh. Tapi enggak masalah, yang penting ujungnya adalah tempat yang penuh berkat. Saya kiri di sini. Cepat hari ini kan? Iya kan. Karena agak dekat dia. Kitab Keluaran seringkali diulang, ada kata-kata begini, berangkatlah mereka dari sini. Berangkatlah mereka dari tempat ini. Bahasa Inggrisnya adalah journey. Yang sering gue journey dan travel. Arti dari perjalanan journey dan travel itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Bukan perjalanan yang menyedihkan atau perjalanan yang berat. Jadi Tuhan sebenarnya sedang membawa kita di dalam perjalanan yang menyenangkan. Tapi contohnya hari ini. Ya, orang tua mau bawa anaknya ke tempat hiburan, tempat yang enak. Perjalanan itu sebenarnya perjalanan yang menyenangkan. Tapi tidak semua anak-anak tahu itu perjalanan menyenangkan. Mereka pikir, kemana lah kita ini, Mak? Mending aku nonton tadi. Doraemon. Mereka bersungut-sungut di jalan. Ah, mama ini, kenapa lagi aku dipaksa? Saya pernah dulu begitu, maka saya tahu. Mungkin yang punya anak juga udah tahu. Kalau kadang-kadang kita pengen ngajak makan pun susah. Ya, kemananya kita, Mak? Gitu loh. Kita suka bersungut-sungut. Padahal sebenarnya perjalanan itu menyenangkan. Begitulah kita sering dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan membawa kita ke dalam journey,
perjalanan yang menyenangkan. Tuhan ingin bawa kita dari Mara menuju Elim. Dari tempat yang penuh dengan kepahitan tadi, dia mau bawa kemana? Ke tempat yang penuh dengan berkat. Tempat penuh dengan keselamatan. Maka itu enjoy sekarang. Jangan tunggu nanti. Sudah sampai di Elim, saudara bersuka cita. Bersuka cita sekarang. Ada lagu itu berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Ya kan? Begitulah hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji, jalannya selalu mulus. Mungkin Tuhan akan bawa kita ke padang gurun. Kita akan ketemu mara-mara kita. Ya mungkin pada saat itu air yang pahit. Saya nggak tahu hari ini apanya marah saudara. Tapi percayalah, ketika kita terus melihat Tuhan seperti Musa, apapun dia cerita sama Tuhan. Ya. Ada ini dia bilang dia berseru kepada Tuhan. Ada kendala di sini dia berseru kepada Tuhan. Walaupun kita dari Mara, Tuhan ujung-ujungnya kita akan dibawa kepada Elim, tempat yang penuh berkat dan keselamatan. Saya undang pemain musik untuk bangkit untuk maju. Saya berdoa buat saudara, kita akhiri khotbah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau Allah yang ingin melihat kami mencapai potensi kami yang maksimal, ingin membawa kami dari Mara menuju Elim kami Tuhan, menuju tempat yang penuh berkat, penuh dengan keselamatan. Kami tahu kami boleh melihat pergumulan-pergumulan kami yang berbeda-beda, pekerjaan kami yang mungkin sukar, ada tantangan Tuhan, bahkan dalam keluarga kami. Tapi kami tahu Tuhan, ujungnya adalah kami akan sampai karena Tuhan. Makasih Bapa yang baik, Engkau yang memegang tangan kami senantiasa. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh Tuhan mengasihi kami. Dan Engkau juga Tuhan yang berjanji, tak akan pernah sekali-sekali Engkau meninggalkan kami. Biarlah Bapa keyakinan ini Tuhan yang memampukan kami menjadi yakin sepenuhnya bahwa kami seperti akan menjadi dua pengintai yang akan berkata kami akan sampai, kami akan menguasai tanah perjanjian itu. Setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini akan sampai ke tanah perjanjian mereka, menuju Tuhan, janji-janji Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Engkau yang menolong Bapa, Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Aku